Halo Sobat Jiro Cinema, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan Jiro Cinema, channelnya alur cerita dan kisah nyata. Sobat Jiro Cinema, kali ini Jiro Cinema hadir dengan membawakan cerita kisah cinta Ahmad Al-Farizi mencintai kakak ipar yang kesepian. Seperti apa ceritanya? Yuk langsung saja kita ke kisahnya. Cikidiu. 10 tahun lamanya saya menjalani hidup di Korea sebagai seorang TKI. 10 tahun lamanya saya menggantungkan hidup di negeri orang. Saya berasal dari kampung halaman di daerah pegunungan yang sangat miskin dan pelosok. Setelah lulus SMA, saya langsung bekerja ke luar negeri. Pada waktu itu, keadaan di kampung sangatlah sulit. Mencari pekerjaan juga susah, sehingga saya memutuskan untuk pergi ke luar negeri menjadi TKI. Sekarang ini adalah kontrak kedua kerja saya yang akan segera berakhir. Setahun yang lalu saya mendapatkan kabar yang sangat menyedihkan, membuat saya shock, karena di kampung kakak kandung saya yang bernama Bramono meninggal dunia karena kecelakaan. Kakak saya yang berprofesi sebagai seorang supir, mobil yang dikemudikannya mengalami kecelakaan, gagal menanjak, yang mengakibatkan kakak saya meninggal dunia. Saya menjadi sangat terguncang dan sedih dan merasa bersalah karena tidak bisa kembali, tidak bisa pulang ke tanah air, tidak bisa bertemu di saat-saat terakhir dengan kakak saya. Saya tetap harus menyelesaikan kontrak kerja ini. Bramono ialah kakak kandung saya, kakak pertama saya. Dia yang sangat mendukung saya kerja di luar negeri. Pada waktu itu, demi kesuksesan saya bekerja ke luar negeri, ia menjual sepeda motornya, motor kesayangannya, untuk tambahan modal keberangkatan saya. Karena saya menjadi bingung setelah lulus SMA, saya bingung mencari pekerjaan. Kebetulan ada lowongan kerja ke Korea. Saya memberanikan diri mendaftar, dan pada akhirnya saya diterima, lolos seleksi. Setelah mengikuti serangkaian tes dan segala keperluan, akhirnya saya diberangkatkan ke Korea. 5 tahun yang lalu kontrak saya berakhir dan saya berencana ingin cuti, ingin pulang ke kampung halaman. Namun pihak perusahaan meminta agar saya melanjutkan kontrak karena kebetulan pabrik tempat saya bekerja membutuhkan banyak karyawan. Akhirnya saya memutuskan untuk melanjutkan kontrak, dan pada kontrak kedua ini saya akan menyudahi pekerjaan saya atau menyudahi kerja saya di luar negeri. Saya ingin pulang ke kampung halaman, apalagi ibu yang dulu sangat mendukung saya, karena setelah merasakan hasil atau penghasilan di luar negeri ini cukup baik, penghasilan saya selama menjadi TKI sudah kelihatan nampak di kampung, ibu sangat mendukung saya. Namun sejak kematian atau sejak meninggalnya kakak kandung saya, ibu menjadi sangat terguncang. Ia berkali-kali menelpon meminta kepada saya agar pulang dan menetap di kampung, yang kemungkinan besar setelah pulang, setelah berada di kampung, mereka pasti memaksa saya agar menikah. Saya selalu sabarkan ibu bahwasanya masih ada waktu 1 tahun lagi untuk menyelesaikan kontrak. Mereka yang di kampung bersabar, dan pada saat ini kontrak sudah berakhir. Saya kembali ke tanah air. Sesampainya di bandara, saya sudah dijemput oleh kawan sekolah saya yang kebetulan berada di kota dan bekerja sebagai sopir rental mobil. Sebelum berangkat, saya sudah menghubungi dia agar menjemput saya dan merahasiakan kepulangan saya. Saya ingin membuat kejutan, tidak memberitahu keluarga bahwasanya saya akan pulang. Dan ternyata perubahan banyak sekali. Saya kagum pada perubahan yang terjadi pada kampung saya. Ketika saya memasuki kampung saya sudah menjadi pangling karena sudah banyak sekali perubahannya. Pembangunannya sudah sangat bagus dan merata. Pada waktu itu, ketika saya akan berangkat, kampung saya masih kumuh, masih kotor.
bahkan untuk berangkat saja, untuk bertemu dengan kendaraan mobil yang akan membawa saya ke kota, dari rumah saya harus berjalan 1 km. Dan pada hari ini kawan saya bisa mengantar saya sampai ke halaman rumah. Walaupun saya sudah sering mendengar ataupun melihat setiap kali saya telepon dengan keluarga ataupun VC-an, video callan, pasti mereka sudah pamer bahwasanya kampung halaman mereka sudah berubah. Pada hari ini saya menyaksikan bahwasanya apa yang mereka bicarakan itu benar. Kampung saya sudah berubah, sudah banyak kemajuannya. Ketika mobil sudah sampai di halaman rumah, saya turun. Saya pelan-pelan saja karena ingin membuat kejutan pada keluarga yang di rumah. Namun ternyata adik kandung saya yang bernama Eli berada di halaman rumah. Dia langsung melihat ke arah mobil berhenti, dan ketika melihat saya, ia langsung berlari dan berteriak memanggil nama saya dengan kencang. Kemudian ia memeluk saya sambil menangis histeris. Waktu itu sudah menjelang maghrib. Tidak lama kemudian ibu berlarian dari dalam rumah sambil menangis. Kemudian menjemput saya dan memeluk saya sambil menangis. Bapak saya yang sudah bersiap-siap berangkat ke musola karena akan menjalankan ibadah sholat maghrib berjamaah, langsung menghampiri saya, memeluk saya sambil menangis. Kemudian saya memeluk ketiganya, memeluk bapak, memeluk ibu, dan memeluk adik sambil menangis. Ibu menangis histeris sambil menuntut saya masuk ke dalam rumah. Ia terus menangis. Saya paham, mungkin ibu teringat akan kakak kandung saya yang sudah meninggal. Ia pasti teringat akan kakak Bramono, kakak sulung saya yang memang sangat disayanginya. Kami berkumpul di dalam ruang tamu, sementara kawan saya sudah kembali lagi ke kota. Kami berbincang-bincang. Saya berkata kepada ibu bahwasanya saya akan kembali selamanya karena saya sudah memutuskan kontrak dengan pihak perusahaan di Korea. Saya akan menetap di kampung dan akan menjalani kehidupan di kampung. Apa yang saya bisa kerjakan di kampung akan saya kerjakan. Saya sudah mempunyai sedikit banyaknya modal untuk membuka usaha. Dengan senang hati ibu menerima. Ia bahkan berkata bahwasanya hasil jerih payah saya selama di Korea ia tabungkan. Uang yang selalu saya kirimkan ke orang tua saya dipergunakan dengan sebaik mungkin. Uang yang selalu saya kirimkan kepada ibu saya sudah terkumpul banyak dan sudah dibelikan beberapa petak sawah dan juga membangun rumah. Rumah itu katanya untuk saya yang apabila saya sudah menikah tinggal masuk saja, dan rumah itu saat ini sudah jadi, tinggal mengisi perabotannya saja. Saya teringat akan keluarga kakak kandung saya. Bagaimanapun juga kakak kandung saya meninggal terlalu cepat, masih terlalu muda, dan meninggalkan istri dan anaknya. Istri yang masih terlalu muda kehilangan suami, kehilangan sosok kepala rumah tangga, dan anak yang masih kecil yang masih sangat membutuhkan sosok seorang ayah. Saya bertanya kepada Eli, di mana Astri? Adalah kakak ipar saya, istri dari kakak Bramono, dan Gilang adalah keponakan saya. Dengan santai Eli berkata bahwasanya ia sudah mengirim pesan kepada kakak ipar bahwasanya mengabarkan bahwasanya saya pulang, saya datang. Tidak lama kemudian terdengar suara motor berhenti tepat di halaman rumah. Saya mengamatinya. Ternyata seorang wanita masuk dengan menggandeng anak kecil, anak laki-laki. Dialah Astri dan Gilang. Saya bangkit dari duduk menyambut mereka. Saya menjabat tangan Kak Astri, menanyakan kabarnya. Kemudian saya membopong Gilang. Gilang merasa takut, mungkin karena belum akrab. Kemudian Astri berkata kepada Gilang, menjelaskan bahwasanya ini adalah Oom Korea yang kemarin memberi hadiah. Baru setelah itu saya merasakan dengan refleks Gilang memukul pipi saya. Saya tertawa saja, kemudian membawanya duduk, mengajak Astri duduk bersama dengan keluarga. Saya sangat menyesal karena pada waktu Kak Bramono menikah dulu saya tidak
bisa pulang, tidak mendapatkan kesempatan untuk pulang. Dan sejak menikah baru sekali ini saya bertemu dengan istrinya. Walaupun sudah berkali-kali video callan pada waktu itu ketika kakak Pramono masih hidup, sering menelpon saya, sering video callan, saya sudah melihat seperti apa wajahnya. Namun berhadapan secara langsung baru sekali ini. Maklum saja karena Kak Astri bukan berasal dari desa yang sama, ia berasal dari desa sebelah yang semasa kecilnya saya juga tidak pernah berjumpa dengannya. Apalagi saya memang jarang di kampung. Sejak SD saya sudah berada di kota, karena ketika SMP saya sekolah di kota, kos di kota. Hanya setiap hari Sabtu, Minggu saya berada di rumah. Kemudian ketika SMA juga sama, saya melanjutkan sekolah di kota. Setelah lulus SMA baru beberapa bulan di kampung, saya langsung berangkat ke Korea. Jadi sangat wajar apabila saya tidak mengetahui orang-orang ataupun gadis-gadis waktu itu yang berasal dari desa-desa sebelah. Dengan seksama saya mengamati wajah Kak Astri. Ada rasa kasihan, ada rasa melas. Ia masih terlalu muda untuk menjadi seorang janda. Masih terlalu muda menjadi sosok seorang ibu sekaligus seorang ayah. Tentu berat ia menjalani hari-harinya. Namun semua sudah terjadi. Mau tidak mau ia harus menjalani semua itu. Dan hingga saat ini ia masih bertahan dengan kesendirian. Belum mencari suami atau belum ingin menikah lagi. Begitupun dengan Gilang yang masih terlalu muda. Ia belum bersekolah. Ia masih membutuhkan sosok seorang ayah. Merindukan figur seorang ayah. Namun anak sekecil itu juga belum tahu apa-apa, belum mengerti apa-apa. Setelah berbincang-bincang, mengobrol kesana kemari, akhirnya kami diajak makan, kemudian kami diajak masuk ke kamar yang sudah disediakan. Kemudian karena merasa lelah, saya beristirahat. Keesokan paginya ketika terbangun dari tidur saya, sudah banyak orang yang berdatangan, para tetangga berdatangan karena ingin bertemu dengan saya. Maklum saja, 10 tahun berpisah mungkin mereka sudah sangat rindu. Apalagi teman-teman kecil saya, sahabat-sahabat muda saya. Mereka berdatangan, bersilaturahmi. Saya menyambut mereka. Dan Astri, kakak ipar saya yang kebetulan sudah berada di rumah ibu, menjamu para tamu-tamu dengan menghidangkan minuman. Saya melihat ia sangat sibuk. Ia termasuk wanita yang cekatan, wanita yang terampil, dan wanita yang baik hati tentunya. Tanpa lelah ia melayani tamu-tamu saya. Seperti reuni, saya kumpul bersama teman-teman, ngobrol kesana kemari, bercerita kesana kemari tentang pengalaman saya selama di Korea. Bahkan saat ini teman-teman saya yang tinggal di kampung sudah banyak yang menikah, bahkan sudah banyak yang punya anak. Namun saya pacar saja belum punya. Malu saja karena selama 10 tahun di Korea saya fokus bekerja. Memang saya punya kenalan yang agak serius lewat LDR-an. Dia orang kampung yang sama, teman SD saya, namanya Melian Yani. Namun mendengar saya datang, atau mungkin dia belum mendengar karena sudah sesiang ini ia tidak menemui saya. Saya bertanya kepada teman saya kabar tentang Melian Yani. Teman-teman saya menceritakan keadaan Melian Yani saat ini baik-baik saja. Ia termasuk cewek dewasa yang memang belum menikah karena ia berkarir, bekerja di Jakarta, dan memang saat ini dia berada di kampung. Saya sudah membuat janji dengan Mary Anjani bahwasanya bulan ini saya pulang. Namun sudah sampai sore, Mary Anjani juga tidak datang ke rumah. Saya sudah berusaha menelpon berkali-kali, tidak ada jawaban. Saya kirim pesan, tidak ada balasan. Mungkin ia sibuk. Ketika sore, saya mengajak teman saya bernama Doni untuk mengantarkan saya ke rumah Mary Anjani. Dengan dibonceng oleh Doni, saya berangkat ke rumah Mary Anjani. Sesampainya di rumah Mary, saya masuk ke halaman rumah, kemudian saya bertamu. Kebetulan yang di rumah yang saya jumpai hanyalah ibunya. Saya bertanya kabar tentang Mary Anjani atau keberadaannya sekarang di mana karena saya ingin bertemu. Ibunya berkata bahwasanya Mary Anjani sedang pergi bersama dengan temannya. Ketika saya tanya siapa temannya, ibu menjawab bahwasanya ia teman dekatnya dari kota. Ketika saya tanya apakah temannya itu laki-laki, ibu itu menjawab ya. Kemudian saya menjadi penasaran, siapa sebenarnya dia?
Namun saya belum berpikir negatif, saya tetap positif saja bahwasanya mungkin memang itu temannya dan mereka sedang ada kepentingan atau sedang ada keperluan. Saya harus bersabar. Sebelum berpamit, saya berpesan kepada ibunya Mary bahwasanya saya pulang dan saya ingin bertemu. Ibu itu menjawab bahwasanya nanti apabila Mary sudah pulang pasti akan disampaikan pesan dari saya. Kemudian saya mengajak Doni untuk pulang ke rumah. Seminggu kemudian saya dan Mary bisa bertemu. Kebetulan ketika saya datang ke rumahnya, Mary sedang berada di rumah dan kami bertemu. Namun saya menjadi kaget karena ternyata Mary sama sekali tidak kaget dengan kedatangan saya. Ia santai saja. Ia berbeda dengan ketika LDRan, ketika jarak jauh, ia selalu romantis, selalu mesra-mesraan. Namun ketika kenyataannya berjumpa, ia santai saja. Saya menjadi heran, kemudian saya bertanya bahwasanya saya serius menganggap pertemanan jarak jauh ataupun pacaran jarak jauh serius. Ia tertawa. Ia berkata bahwasanya ia tidak pernah serius, ia hanya main-main saja. Antara saya dan dia sahabat waktu kecil, tidak pantas apabila pacaran. Saya menjadi kaget, ternyata ia mempermainkan saya. Kemudian ketika saya serius berkata bahwasanya saya sudah pulang dan saya sudah memutuskan untuk hidup di kampung dan ingin berumah tangga, saya mengajak ia serius. Ia menolak, bahwasanya ia berkata bahwasanya saat ini ia sudah memiliki pilihan. Jadi ketika saya mempertanyakan hubungan selama saya di Korea dan dia di Indonesia, LDRan, pacaran jarak jauh, ia mengulang kembali alasannya. Semua itu hanya canda, hanya hiburan. Ia tidak pernah menganggap serius. Akhirnya dengan rasa yang sakit, dengan hati yang kecewa, saya pulang. Saya sudah merasa dipermainkan olehnya. Karena merasa sakit hati sudah dikecewakan, merasa sakit hati sudah dipermainkan, saya menjadi bingung, menjadi sedih, menjadi kecewa. Hari-hari di rumah saya merasa galau dan gabut. Pada saat itulah saya datang ke rumah kakak ipar karena ingin menengok-nengok rumah peninggalan dari almarhum kakak saya. Kebetulan Kak Astri dan Gilang berada di rumah. Mereka menjamu saya. Gilang merasa senang sekali dengan kedatangan saya. Disitulah saya dan Kak Astri berbicara, ngobrol-ngobrol secara langsung. Bila selama ini hanya ngobrol melalui handphone, dan itu pun ketika kakak masih hidup. Semenjak kakak meninggal tidak pernah telepon-teleponan, tidak pernah berbicara melalui handphone. Kali ini antara saya dan dirinya bicara secara langsung, ngobrol. Saya bertanya kepadanya kenapa tidak menikah lagi atau belum memikirkan menikah lagi. Ia menjawab bahwasanya masih terlalu dini untuk memikirkan berumah tangga. Rasanya baru kemarin ditinggal pergi oleh suaminya. Bayang-bayang suaminya masih selalu ada di sekelilingnya. Ia masih belum bisa melupakan saat-saat bersama dengan suaminya. Lagi pula Gilang masih terlalu kecil. Laki-laki mana yang mau menikahinya sementara ia memiliki anak yang masih kecil? Ia ingin membesarkan Gilang terlebih dulu. Ketika saya bertanya apakah betah dan kerasan tinggal di rumah ini ataupun tinggal di desa ini karena ia berasal dari desa sebelah, ia menjawab bahwasanya ia mencoba untuk tetap kerasan, untuk tetap betah karena rumah inilah satu-satunya peninggalan almarhum suaminya. Tentang pekerjaan, ia sudah biasa kerja serabutan. Seperti layaknya orang kampung hidup di pedesaan, ia bekerja bertani, menjadi buruh-buruh pertanian. Saya menjadi kasihan, menjadi iba. Saya berpikir apabila kakak belum meninggal, pasti ia tidak akan terlalu berat menjalani kehidupan ini. Pasti tidak akan merasa keberatan. Namun semua sudah terjadi. Kami ngobrol terlalu panjang, terlalu banyak yang kami ceritakan. Bahkan ia bertanya tentang kehidupan saya di Korea. Saya bercerita tentang kehidupan di Korea, seperti apa susahnya hidup di negeri orang. Ia menjadi kagum pada keberanian saya. Ketika ia bertanya kepada saya apakah saya sudah punya pacar dan kapan mau menikah, karena umur saya juga sudah dewasa. Banyak teman-teman saya yang sudah berumah tangga,
Saya menjawab bahwasanya selama 10 tahun di Korea saya tidak sempat berpacaran. Saya berpacaran jarak jauh dengan teman SD saya dari desa ini juga. Namun baru saja saya mengalami kegagalan karena ternyata saya sudah ditipu. Mary yang saya anggap serius ternyata ketika saya sudah pulang dan sudah bertemu secara langsung dan saya mempertanyakan keseriusannya, ternyata ia hanya bermain-main. Ia hanya menghibur diri saja, menghibur saya yang jauh. Saya sangat kecewa sekali atas apa yang sudah ia lakukan kepada saya. Saya merasa dihinati, merasa dibohongi. Namun saya merasa bersyukur karena pada akhirnya saya mengetahui sifat asli dari dirinya. Dan saat ini saya bebas, saya bisa memilih calon istri seperti apa yang saya inginkan. Ia menasihati saya agar mencari calon istri yang baik, yang setia, yang sederhana, yang tidak terlalu bermewah-mewahan karena saat ini banyak gadis-gadis desa yang sudah seperti gadis-gadis kota, sudah mengenal kosmetik, sudah mengenal teknologi, sehingga mereka pasti banyak yang mengincar saya yang pulang dari luar negeri yang tentunya bagi mereka banyak duitnya. Saya berterima kasih kepada kakak ipar saya yang sudah menasihati saya. Saya berjanji kepadanya bahwasanya saya pasti akan mencari orang yang cocok dengan saya, yang cocok dengan ibu, yang cocok dengan bapak, yang cocok dengan keluarga saya. Saya menjadi bingung karena seminggu setelah saya bertemu dengan Mary dan mendapati kenyataan bahwasanya Mary tidak serius dengan saya, pada malam hari ini saya mendapatkan panggilan darinya berpuluh-puluh kali, namun saya sengaja tidak mengangkatnya. Ia mengirimkan pesan kepada saya agar mengangkat teleponnya karena ada hal yang penting, namun saya abaikan saja. Rasa sakit hati saya masih terasa. Ia mengirimkan pesan dan marah-marah kepada saya. Ia ingin bertemu. Kemudian saya berpikir, ada masalah apa? Namun saya tidak akan mengangkat telepon darinya. Kemudian saya mengirim pesan, apabila ingin bertemu dengan saya, tunjukkan di mana tempatnya dan kapan saya pasti akan datang. Kemudian ia membalas bahwasanya besok pagi ia meminta bertemu di simpang 3 jalan yang menuju rumahnya. Pagi itu saya berangkat ke simpang 3 ingin bertemu dengannya. Sesampainya di sana ternyata ia memang sudah menunggu dan memang betul-betul ingin bertemu dengan saya. Saya mendekatinya, kemudian karena di simpang itu memang ada tempat duduk dan ia sudah menunggunya di sana, kemudian saya mendekatinya. Saya ingin tahu apa sebenarnya tujuan ia ingin bertemu dengan saya. Kemudian setelah bertemu, saya bertanya ada masalah apa lagi, bukankah masalahnya sudah selesai. Ia meminta maaf pada saya. Ia berterus terang bahwasanya ia ingin kembali kepada saya, bahwasanya apa yang sudah diucapkan kemarin, bahwasanya ia hanya main-main, ternyata setelah saya pulang ia merasa bersalah. Ia meminta maaf kepada saya dan ingin kembali kepada saya, ingin serius. Namun saya langsung berpikir bahwasanya wanita ini pelin-pelan. Ia sudah berani bermain-main, sudah berani mempermainkan perasaan. Bagaimana selama lebih dari 3 tahun di Korea saya memendam perasaan rindu, perasaan kangen. Ketika bertemu, ia menjawab bahwasanya hanya main-main, tidak serius, dan hati saya langsung menjadi sakit. Seminggu kemudian bertemu, ia berkata bahwasanya ia serius. Saya jadi berpikir, ia bukan wanita yang baik. Dengan terang-terangan saya berkata kepada Mary bahwasanya saya tidak bisa menerima apapun alasannya. Ia sudah menyakiti hati saya, sesakit-sakitnya rasa hati. Saya tidak bisa menerimanya kembali. 3 tahun lamanya saya memendam perasaan rindu. Bahkan salah satu tujuan saya pulang ke kampung juga karena dirinya. Namun setelah sampai, dengan mudahnya ia mempermainkan saya. Saya tidak akan pernah menerima. Mungkin hubungan antara saya dan dirinya hanya cukup sebatas teman saja. Ia marah. Ia memarahi saya bahwasanya mengatakan yang entah-entah yang sembarangan, mengatakan saya egois, saya sombong, saya angkuh. Saya tetap bersikeras bahwasanya apa yang saya terima seminggu yang lalu ketika saya bertemu dengannya sangat menyakiti hati saya dan tidak mudah untuk melupakannya. Perihal ia meminta maaf, saya sudah memaafkannya. Saya pasti akan memaafkannya. Namun perihal ia meminta kembali baikan lagi dan merajut
cinta lagi, saya tidak bisa menerima. Saya meninggalkan ia yang tetap marah, jengkel, dan memaki-maki saya. Saya pergi dengan hati yang tenang karena saya tidak ingin terlalu larut dalam urusan yang bagi saya hanya akan menyusahkan saya. Saya sudah memutuskan bahwasanya saya tidak ingin lagi bersamanya walaupun ia meminta. Karena ketika saya berharap, dengan santainya ia berkata bahwasanya hanya main-main, hanya untuk hiburan. Waktu itu saya serius. Dan saat ini ketika saya sudah berusaha untuk melupakannya, berusaha mengubur dalam-dalam kenangan LDRan bersamanya, ia justru datang dan meminta balikan. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa menerima dia kembali. Pada suatu hari saya mengajak kakak ipar saya kondangan ke tempat kerabat yang mengadakan pesta. Di tempat pesta orang-orang menyaksikan kami, mengamati kami dengan tatapan yang berbeda-beda. Ada yang menatap sinis, ada yang menatap heran, ada yang menatap bahagia. Disitulah saya bersilaturahmi dengan warga kampung yang memang sudah 10 tahun saya tinggalkan, 10 tahun saya tidak memasyarakat. Saya kembali, kemudian saya berkumpul dengan orang-orang di sana bercerita, dan saya biarkan kakak ipar saya berkumpul dengan teman-teman wanitanya. Ketika kembali, saya di jalan diberhentikan oleh Mary. Saya menjadi heran kenapa Mary mengejar-ngejar saya, padahal waktu itu dengan terang-terangan ia berkata bahwasanya ia hanya main-main saja. Saya bertanya kepadanya, ada urusan apa, kenapa menghentikan saya? Ia berkata dengan terus terang bahwasanya ia ingin kembali kepada saya. Ia meminta maaf. Ia berkata bahwasanya yang dilakukan seminggu yang lalu itu hanya guyon, hanya untuk bermain-main saja. Ia tidak serius. Karena ia sebenarnya setelah saya pulang, ia menyesal. Ia tidak sengaja guyonan itu melukai perasaan saya. Namun saya menganggap bahwasanya semua itu bukan hanya guyon, bukan hanya mainan. Waktu itu ia datang dengan terang-terangan tidak mau dengan saya. Hanya hiburan, saya hanya dibuat sebagai mainan saja. Dan kali ini ia menghadang saya dan meminta keputusan dari saya bahwasanya apakah saya bersedia kembali padanya atau tidak. Saya katakan dengan jelas bahwasanya saya tidak ingin kembali. Saya tidak mau disakiti untuk yang kedua kalinya. Ia menjadi marah dan kemudian ia menuduh Astri, menuduh kakak ipar saya yang membonceng saya. Ia menuduhnya bahwasanya gara-gara wanita itu. Ia menuduh saya bahwasanya saya mencintai kakak ipar saya, menuduh saya memilih kakak ipar saya. Saya katakan bahwasanya saya sangat menghormati kakak saya. Saya sangat menghormati kakak kandung saya, dan saya juga sangat menghormati kakak ipar saya. Kenapa ia bersama dengan saya? Karena saat ini adalah acara keluarga. Tidak ada salahnya saya membawa kakak ipar saya ke tempat pesta, karena acara itu pun acara keluarga. Namun ia tidak menerima dan terus marah-marah. Pada akhirnya saya tidak sabar lagi karena saya rasa ia memang sudah seperti orang yang tidak waras. Akhirnya saya tinggalkan ia yang tetap marah-marah di jalan. Sesampainya di rumah, Kak Astri minta maaf kepada saya karena gara-gara saya membawa dirinya, akhirnya terjadi masalah antara saya dan Mary. Saya jelaskan kepada kakak ipar saya bahwasanya antara saya dan Mary tidak ada hubungan apa-apa. Memang selama di Korea, selama 3 tahun terakhir, saya menganggap ia sebagai pacar, menganggap ia sebagai calon istri saya. Namun ketika pulang, saya jumpai ia membuat hati saya sakit, membuat hati saya terluka. Dengan terang-terangan ia berkata bahwasanya apa yang dilakukannya selama 3 tahun adalah untuk menghibur diri saja, untuk main-main, tidak menganggap serius hubungan antara saya dan dirinya. Saya sakit hati, saya kecewa. Dan ketika ia meminta balikan lagi, ia meminta maaf, saya maafkan. Namun untuk balikan lagi saya tidak bisa menerima. Saya lebih baik memilih atau mencari orang lain. Kemudian saya kembali ke rumah. Saya merenung, saya berpikir. Saya memikirkan Kak Astri yang pasti merasa bersalah karena sudah ikut dengan saya. Namun semuanya sudah terjadi. Tidak ada yang perlu disesali. Hingga pada suatu ketika saya sedang santai di rumah, tiba-tiba Eli datang berlari sambil menangis. Saya menjadi kaget, kemudian saya bertanya kepada Eli, apa yang terjadi? Eli berkata bahwasanya Astri kecelakaan. Dengan cepat saya langsung menuju ke rumahnya. Yang ternyata Kak Astri tidak di rumah namun berada di puskesmas.
Langsung saya ke puskesmas untuk melihat keadaannya, dan ternyata lukanya cukup serius. Saya meminta kepada bidan desa untuk membawanya langsung ke kota, ke rumah sakit. Setelah mendapat rujukan, langsung saya membawanya ke rumah sakit. Cukup lama ia tidak sadarkan diri di rumah sakit. Walaupun sudah ditangani oleh dokter, ia tetap tidak sadarkan diri. Ia berada di ruang UGD. Saya menjadi sangat khawatir. Tidak lama kemudian ibu dan bapak menyusul. Ia bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Saya menjawab bahwasanya saya tidak tahu apa-apa. Saya mendapatkan kabar dari Eli bahwasanya Kak Astri kecelakaan. Saya tidak sempat mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saya lebih mengutamakan keselamatannya. Kemudian saya bawa dia ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Sekitar 2 jam ia tidak sadarkan diri. Akhirnya ia perlahan-lahan siuman. Setelah siuman ia langsung dibawa ke ruang rawat. Di ruang rawat itulah saya bertanya kepadanya apa yang sebenarnya terjadi. Dengan pelan ia menjawab bahwasanya ia kecelakaan. Ketika ia sedang mengendarai motor ingin ke pasar, ia merasa diganggu atau dibuntuti oleh seseorang yang menakut-nakutinya, sehingga ia menjadi grogi dan akhirnya terjatuh. Ketika saya bertanya kira-kira apakah mengetahui orang itu, ia menjawab tidak tahu. Ia tidak mengetahui atau tidak kenal dengan orang itu karena orang itu memakai helm. Kemudian saya menyabarkan, ya sudah, yang sudah terjadi biarkan saja. Yang penting kakak selamat, kita tidak perlu mencari masalah. Mungkin karena Kak Astri seorang perempuan dan juga belum mahir mengendarai sepeda motor, jadi grogi, dibuntuti oleh orang yang mungkin ia menganggap bahwasanya orang itu membuntutinya atau menakut-nakutinya, namun sebenarnya orang itu ya hanya berjalan di belakangnya saja. Ibu dan bapak pulang membawa Gilang, sementara saya menunggunya di rumah sakit karena ia harus menginap. Saya menemaninya dengan tenang. Ia meminta pada saya agar pulang saja. Saya berkata, saya harus menunggunya, tidak mungkin meninggalkannya ia di rumah sakit sendiri. Saya meminta kepadanya agar menghubungi keluarganya di kampung sebelah. Namun ia berkata bahwasanya bagaimana menghubungi keluarganya sementara ia tidak membawa handphone. Kemudian saya menelpon Eli agar menyampaikan berita ini kepada keluarganya di kampung sebelah. Saya menjaganya dengan serius. Bagaimanapun juga saya harus menjaga istri, kakak kandung saya, kakak kandung yang sangat saya sayangi, kakak kandung yang sudah banyak berjuang untuk saya, sudah banyak berkorban untuk saya, dan saya sampai ia meninggal belum bisa membahagiakannya, belum bisa mengganti apa yang sudah ia berikan kepada saya. Kemudian sepanjang malam saya berpikir bagaimana caranya saya bisa membalas kebaikan dari kakak kandung saya. Ketika saya melihat wajah Kak Astri yang tertidur pulas, saya menjadi kasihan, menjadi melas. Bagaimanapun juga ia wanita yang sangat dicintai oleh kakak kandung saya. Entah mengapa pada malam itu juga saya berpikir bahwasanya Kak Astri memiliki kepribadian yang luar biasa. Saya amati ketika ia tidur. Ia memiliki wajah yang lumayan cantik, hatinya lembut, baik hati dan tidak mendendam. Saya terkesima, namun saya berpikir terlalu jauh apabila saya mengaguminya. Saya bisa mengaguminya sebagai kakak ipar, namun saya tidak boleh mengaguminya lebih dari itu. Namun perasaan ini juga tidak bisa dibohongi, bahwasanya saya benar-benar mengaguminya. Hingga saya berpikir bagaimana caranya saya bisa melampiaskan kekaguman rasa ini. Pada keesokan harinya ia terbangun dan saya menyuapinya makan. Saya tanyakan bagaimana keadaan, ia menjawab bahwasanya keadaannya sudah agak membaik. Rasa sakitnya sudah berangsur-angsur membaik, sudah tidak merasakan sakit lagi seperti kemarin, sudah berkurang. Akhirnya menjelang siang, dokter sudah mengizinkan kami pulang. Pada hari itu juga saya langsung membawanya pulang. Sesampainya di rumah, ia langsung saya bawa ke rumah ibu agar ada yang merawatnya. Mengetahui kepulangannya, warga kampung berdatangan untuk menjenguknya, termasuk keluarganya yang dari kampung sebelah. Ketika ia sudah sembuh, sudah kembali normal, ia melakukan aktivitas seperti biasanya. Namun selama itu pula saya terbebani oleh rasa yang mengendap dalam dada ini.
rasa kagum, rasa berlebihan yang ternyata saya benar-benar mengaguminya. Rasa kagum yang bukan sekedar rasa kagum, tapi rasa cinta yang tumbuh di dalam hati ini. Saya mencintai kakak ipar saya sendiri. Pada malam itu, ibu sengaja mengajak saya berbicara dan juga bapak, dan di situ juga ada kakak ipar. Ibu bertanya kepada saya, kapan saya akan menikah? Sekiranya siapa yang akan saya nikahi? Adakah wanita dari desa ini yang saya cintai, yang saya anggap serius untuk dinikahi? Saya menjawab bahasanya tidak ada. Saya sudah memiliki calon istri, tapi bukan dari desa ini. Kemudian ibu menjawab, siapakah wanita itu? Apakah dari desa sebelah atau mungkin dari desa lain yang jauh, teman saya sekolah mungkin, atau teman di Korea? Saya menjawab bahwasanya orang yang akan saya nikahi bukan dari desa ini, tapi orangnya ada di sini. Mereka menjadi penasaran, mereka menjadi bingung, siapa kira-kira wanita itu. Ibu terus mendesak, bapak juga ikut mendesak, karena sudah tidak sabar ingin menikahkan saya. Dan dengan pasti saya berkata bahwasanya saya akan menikahi Kak Astri. Semua terkejut, semua kaget, termasuk Kak Astri. Ia menjadi gelagapan dan bingung. Bapak menatap saya dengan tatapan yang sangat serius dan tajam. Sementara ibu tersenyum-senyum kemudian tertawa. Saya menjadi heran, kenapa ibu tidak melarang saya? Kenapa ibu justru tertawa? Kenapa ibu justru kelihatan senang? Saya bertanya kepadanya, apakah mereka tidak melarang saya menikahi Kak Astri? Ibu berkata dengan pasti bahwasanya ia dan bapak sudah merencanakan semua itu sejak lama, bahkan sejak saya masih di Korea. Ibu sangat menyayangi Astri. Ia tidak ingin Astri jadi milik orang lain, yang artinya apabila Astri dinikahi orang lain, maka Astri akan pergi, akan meninggalkan keluarga ini. Dan ketika saya bersedia menikahnya ataupun menggantikan kakak saya, yang artinya Astri tetap akan berada di rumah ini, tetap menjadi keluarga. Saya merasa tenang sekali, merasa senang, merasa bahagia karena ternyata tidak terlalu sulit untuk mendapatkannya. Ternyata ibu dan bapak merencanakan semua itu, yang artinya mereka mendukung saya. Kemudian saya menjadi bingung. Kemudian saya berkata kepada ibu, itu rencana kita, rencana saya, keinginan ibu dan bapak. Namun bagaimana dengan Kak Astri? Apakah ia bersedia menikah dengan saya? Mungkin ia sudah punya pilihan lain, atau mungkin ingin sendiri terlebih dulu. Ibu yang langsung bertanya kepada Astri, apakah ia bersedia menikah dengan saya? Astri menunduk. Ia malu-malu. Saya merasa yakin ia bingung. Ia pasti tidak akan langsung begitu saja menjawab mau ataupun bersedia. Ia pasti bingung. Kemudian karena terlalu lama diam, ibu akhirnya memutuskan kepada Kak Astri untuk tidak menjawabnya terlebih dulu, untuk memikirkannya, memberikan waktu untuk berpikir. Ibu menasihati bahwasanya saya adalah masih keluarga, yang artinya apabila menikah dengan saya berarti Astri tidak pergi dari keluarganya, masih menjadi satu keluarga, yang artinya Gilang juga tidak akan berpisah dengan keluarganya. Dia tetap memiliki ayah walaupun ayah sambung, tapi tetap keluarga yang sudah jelas sifat dan kelakuannya. Kak Astri tetap diam dan ia berkata kepada ibu bahwasanya ia sebenarnya belum memikirkan tentang pernikahan. Ia menjadi kaget dengan keputusan ini. Ia meminta waktu untuk berpikir terlebih dulu. Dengan senang hati, saya dan ibu bapak saya memberikan kesempatan kepadanya untuk berpikir. Dan apabila tidak berkenan, ia juga bisa menolaknya, tidak harus menerima. Saya juga tidak mau apabila ia menerima karena terpaksa. Saya tidak ingin menjalani hidup dengan keterpaksaan, karena ini masalah yang sangat serius. Jadi saya berikan kesempatan kepadanya untuk berpikir. Seminggu lebih sejak pertemuan itu, Kak Astri belum memberikan jawaban apa-apa. Saya juga tidak berani menemuinya, tidak berani menanyakan tentang itu. Ketika saya bertanya kepada ibu juga merasa bersalah, karena secara tidak langsung menjodohkan saya dengan Astri justru merenggakan diri, tidak pernah datang lagi ke rumah. Saya menjadi bingung bagaimana cara menyelesaikan masalah ini.
Saya ingin bertanya secara langsung, tidak berani. Ibu pun yang mengusulkan, yang menyetujui, bahkan yang sudah merencanakan sejak lama, sejak saya masih di Korea, tidak berani bertanya kepada Astri. Ya takut menyinggung perasaan Astri. Ketika sore, seperti biasa saya ingin bernostalgia, mengulang kembali dengan teman-teman waktu muda dulu, mencari keringat, berolahraga, bermain sepak bola. Kebetulan memang lapangan tidak terlalu jauh dari rumah. Saya sudah beberapa hari ini sudah melihat kegiatan anak-anak muda di lapangan setiap sore, latihan sepak bola. Kebetulan saya masih memiliki sepatu bola yang masih bisa dipakai. Saya ikut membaur dengan anak-anak muda untuk olahraga, cari keringat, bermain bola. Dengan senang hati mereka menerima saya dan justru mengajak saya untuk main dan mengajak saya untuk aktif. Saya berkata kepada mereka bahwasanya saya cuma untuk olahraga saja, untuk mencari keringat. Ya, untuk mendukung support di belakang saya bersedia, tapi kalau untuk main, menjadi pemain yang pergi main bertanding kemana-mana, saya tidak sanggup. Akhirnya kami main bersama dengan teman-teman, dengan anak-anak muda yang usianya jauh di bawah saya. Nah, dalam permainan itu tiba-tiba saya terjatuh dan kaki saya terkilir. Saya tidak bisa bangun walaupun sudah dilakukan pertolongan pertama oleh teman-teman, namun kaki saya bengkak sehingga saya pulang dipapah oleh teman saya. Ibu menjadi kaget. Biasa dalam permainan mengalami seperti ini. Bukankah dulu ketika kecil saya juga sering mengalami hal seperti ini? Ibu memarahi saya, marah-marah pada saya, kan udah lama tidak main bola, ngapain ikut-ikutan main. Saya berkata, olahraga itu penting, Bu. Saya menjadi kaget karena tiba-tiba ketika saya sedang terbaring dan kaki saya dipijit karena Kak Eli, adik saya langsung mengundang tukang pijat. Saya sedang dipijit baring sambil berteriak-teriak karena sakit. Tiba-tiba Astri nyelonong masuk menangis. Dia melihat saya yang kesakitan, ia menangis. Saya menjadi terharu. Kenapa ia menangisi saya? Ibu datang langsung menemui Astri dan bertanya kenapa menangis. Astri menjawab bahasanya ia sedang di rumah, tiba-tiba tetangganya memberitahu bahwasanya saya kecelakaan ketika main bola. Dia langsung datang ke rumah untuk melihat keadaan saya. Saya katakan bahwasanya saya cuma terkilir, kaki saya cuma terkilir, tidak apa-apa, tidak ada masalah serius. Besok juga pasti sudah sembuh. Ia sangat mencemaskan saya. Kemudian pada saat itulah Ibu bertanya kepada Astri, kamu begitu peduli pada Waris, apakah itu artinya kamu menerima Waris? Disitulah Astri menjawab bahwasanya ia sebenarnya menunggu kedatangan saya untuk bertanya, untuk memastikan. Ketika ibu bertanya apakah ia bersedia menikah dengan saya, ia mengangguk. Astri setuju untuk menikah dengan saya. Hati saya menjadi lega. Rasa sakit itu sekejap hilang karena perasaan ini yang berbunga-bunga. Akhirnya disepakati oleh ibu dan Astri bahwasanya saya akan menikahi Astri. Saya akan menjadi bapak Gilang. Pada akhirnya saya menikahi Astri. Kakak ipar yang kesepian. Oke, sobat Jiro Silma, sampai di sini dulu kisah cinta Ahmad Al-Farisi. Sampai jumpa lagi di kisah cinta Jiro Cinema selanjutnya. Cikidiu.